Perkenalkan, kami dari kelompok 2 biologi akan mempersembahkan drama tentang proses sintesis protein. Di sini ada saya Elizabeth Misaki sebagai narator, Citra Wulandari sebagai RNAT, Kuliah Sofia Sains sebagai RNAT, Aulia Rahma sebagai sens, Syalma Madinah sebagai asam amino dan antisens, Saskia Nurmaulidia sebagai RNAM, Devita Lestari sebagai ribosom. Selamat menyaksikan. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel atau nukleus, juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat. Sintesis protein dalam sel eukariotik tidak melibatkan DNA. Sintesis protein memiliki 2 tahapan, yaitu tahapan proses transkripsi dan tahapan proses translasi. Mau tahu tahapannya bagaimana? Yuk, langsung lihat aja drama kita. Yang pertama adalah proses tahapan transkripsi atau penyalinan kode gen di dalam DNA yang terjadi di dalam nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak ribosom dan nukleus berjauhan, maka dibutuhkan sebuah RNA polimerase untuk datang ke DNA. Sens, antisens, dan RNA polimerase berkumpul dan membuat suatu ikatan dan menghasilkan cetakan kode untuk pergi ke ribosom. Halo Sens, aku udah menghasilkan kode protein nih. Tapi gimana caranya ya kita kasih tahu ke ribosom tentang kodon kita, sedangkan kita jauh untuk pergi ke sana. Gimana ya? Kita perlu bantuan yang lain nih untuk menyalin kodon kita. Kenapa? Kok kalian kayak kebingungan gitu? Kita bingung nih gimana caranya ya ngebawa si kodon ke ribosom. Aku bisa membantu kalian untuk menyalin RNAM untuk membawa kodon ke ribosom. Setelah itu, RNA polimerase akan berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk RNAM. Proses ini dinamakan elongasi. Dan dilanjut ketika RNA polimerase dan RNAM telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Tunggu dulu, masih ada satu tahapan lagi loh, yaitu translasi. Translasi itu apa sih? Translasi adalah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. RNA polimerase memerintahkan RNAM untuk pergi ke ribosom. Hei RNAM, sekarang aku pengen kamu untuk membawa kodon-kodon itu ke ribosom. Sana buruan. Ya mana kodon-kodonnya? Kasih ke aku dulu kodon-kodonnya, jangan kamu pegangin terus. Oh iya ini. Oke, aku langsung pergi ya. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih RNAM itu apa? RNAM atau RNA messenger adalah RNA pembawa pesan. Jadi, tugasnya membawa kode hasil salinan sens ke ribosom. Nah, si RNAM ini berisi kumpulan dari kodon-kodon si DNA tadi. RNAM pun pergi menuju ke ribosom dengan membawa kodon-kodon tersebut. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh dan melewati sitoplasma, sampailah RNAM ke ribosom. Ribosom, aku boleh masuk gak? Mau ngapain? Nih, aku bawa kodon-kodon ini buat kamu terjemahin. Sebenarnya malu sih, tapi ayo masuk. Tahapan proses yang pertama yaitu proses inisiasi. Di dalam proses ini, RNAM dan ribosom hanya menempel saja. Datanglah RNAT untuk menerjemahkan kodon-kodon tersebut. Kodon-kodon yang dibawa RNAM akan diterjemahkan oleh RNAT menjadi asam amino sesuai dengan kodon-kodon yang dibawa oleh RNAM. Proses tersebut adalah proses elongasi. RNAT, tolong dong terjemahin ini dan carikan asam amino untukku. Aku udah capek banget. Oke, nih aku bawa asam amino untuk kamu. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu translasi. Proses translasi berakhir ketika kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, akhirnya sudah mulai terbentuk protein nih, yaitu asam amino yang saling berikatan membentuk rantai polipeptida. Lalu terbentuklah protein. Nah, kira-kira begitu deh proses pembentukan protein dalam tubuh kita. Semoga setelah melihat drama kita, kalian nggak bingung lagi ya. Sekian dari kelompok A.